Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zafiri dengan NIM 21234098 dengan program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni SSOS MIKOM. Materi yang akan saya sampaikan mengenai sifat-sifat komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai sifat-sifat komunikasi. Sifat-sifat komunikasi dibagi dari 4, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tatap muka, dan komunikasi bermedia. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Fungsi komunikasi verbal yang pertama itu mengenal dunia sekitar. Yang kedua, kita dapat berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk menciptakan kohersi dan kehidupan sekitar. Yang selanjutnya, unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama bahasa dan yang kedua kata. Bahasa pada dasarnya adalah sistem suatu lambang yang memungkinkan orang lain dalam berbagai makna bahasa. Yang kedua itu kata. Kata yaitu merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, atau kejadian dan keadaan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Fungsi dari komunikasi nonverbal ini pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang disajikan secara verbal. Misalnya, jika Anda menolak, Anda menggelengkan kepala. Fungsi yang kedua yaitu substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala. Fungsi yang selanjutnya yaitu kontradiksi. Kontradiksi yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman dengan Anda mengatakan, "Kamu hebat sekali." Fungsi yang keempat yaitu komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air mata Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Fungsi selanjutnya aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Sifat komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang berlangsung secara dialogis sambil saling menatap sehingga terjadinya kontak pribadi. Kelebihan dari komunikasi tatap muka ini, pertama, komunikasi lebih efektif dalam hal membujuk lawan bicara karena tanpa menggunakan media dalam penyampaian pesan, serta dapat langsung memberi reaksi dari lawan bicara. Yang kedua itu komunikasi bisa sering dilakukan semua orang, seperti dalam berhubungan dengan masyarakat luas. 3 itu komunikator dapat mengetahui diri komunikan selengkap-lengkapnya. Komunikasi yang selanjutnya, komunikasi bermedia, adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan alat seperti telepon atau HP. Karena melalui alat, maka antar kedua orang tersebut tidak perlu berkontakan secara pribadi atau tatap muka, hanya melalui jaringan. Namun komunikasi bermedia ini tentunya mempunyai kekurangan. Yang pertama itu komunikan harus memiliki keahlian untuk menggunakan media yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua itu komunikator tidak dapat menerima feedback dengan
segera karena proses pengiriman pesan keduanya berbeda dan membutuhkan proses. Materi yang kedua akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama itu komunikasi adalah proses simbolik. Hampir semua pernyataan manusia, baik yang ditunjukkan untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain, dinyatakan dalam bentuk simbol. Hubungan antara pihak-pihak yang ikut serta dalam proses komunikasi banyak ditentukan oleh simbol atau lambang-lambang yang digunakan dalam berkomunikasi. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan suatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata, perilaku nonverbal, dan objek dan maknanya disepakati bersama. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilaku sendiri. Setiap perilaku mempunyai potensi untuk ditafsirkan. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan komunikasi yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bahwa bagaimana cara mengatakan yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi ini dilakukan dalam tingkat kesenjangan dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Memang kesengajaan bukan merupakan syarat komunikasi. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip ini mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Makna pesan tergantung pada konteks fisik, ruang dan waktu, sosial, dan psikologis. Ruang mempengaruhi makna terjadi suatu pesan. Suasana psikologis peserta komunikasi mempengaruhi pesan yang disampaikan. Waktu juga mempengaruhi makna dari suatu pesan. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu dapat ada keteraturan pada komunikasi manusia. Dengan kata lain, bahwa karena perilaku manusia memiliki keteraturan, maka dari itu minimal secara parsial dapat diramalkan. Prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang seperti budaya, nilai adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana ia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan berkomunikasi. Kedelapan yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sifat-sifat komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.